dalam Bidang Sadar TV. Nah, kali ini ada yang bisa tebak Iqwami ada di mana? Yes, Iqwami lagi talk show nih di Phoenix Radio. Nanti Sobat Binus yang ketinggalan sama talk show Iqwami bisa ditonton vlog kali ini, vlog talk show ke Phoenix Radio. Jangan lupa ya. Phoenix Radio Station dan masih ditemenin sama Agil Ababil Finar. Seperti yang udah dibilang tadi, kalau misalkan hari ini Agil itu kedatangan dari teman-teman dari Stikes Bina Usaha Bali. Dan hari ini udah kedatangan ada Nurse Ida Ayu Agung Laksmi S-Cup M-Cup. Ini yang mana sekarang Agil akan ngobrol-ngobrol bareng sama beliau nih. Halo Kak, ini saya manggilnya apa nih? Kak Dayu aja. Kak Dayu aja. Iya. Oke, apa kabarnya sore hari ini? Baik. Halo Finers. Halo. Halo Kak Agil. Ini dari suaranya udah cantik dan parasnya juga cantik nih Finers. Kalau Finers Terima melihat kasih. langsung nih. Ini Kak Dayu nih masih terlihat sangat muda ya? Iya memang masih muda. Oke. Nah, sekarang Agil sama Kak Dayu bakal ngobrol-ngobrol tentang Stikes Bina Usada. Tapi sebelum itu mungkin Agil mau sedikit penasaran nih Kak. Agil pengen nanya tentang fenomena dunia pendidikan ini, terutama pendidikan di bidang kesehatan untuk saat ini. Oke. Bagus loh pertanyaan Kak Agil ini. Oh jelas dong. Jadi fenomena dunia pendidikan. Nah, Finers kita tahu ya kalau sekarang nih di dunia perkuliahan tentunya ya di perguruan tinggi itu lagi dimarakkan dengan disibukkan dengan MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Pasti sering dengar dong program MBKM, program MBKM. Nah, itu per tahun 2020 kemarin, Pak Menteri kita, Pak Mendikbud itu sudah melaunching program MBKM ini. Jadi sudah 4 tahun nih. Iya, dan masih running sekarang. Itu Kak Agil tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa tuh? Itu pasti ada sejarahnya ya, ada asal muasalnya ya. Karena adanya gap nih. Dulu sebelum adanya MBKM itu masih ada gap bahwa adanya harapan atau ekspektasi yang nggak sesuai nih dari dunia usaha, dunia industri ke lulusan. Gitu. Jadi dengan akhirnya nih ada solusi nih gimana sih caranya biar lulusan itu siap kerja. Nah, tapi beda sama kesehatan. Terutama kita ya di Stikes yang punya perawat, bidan, itu pasti udah siap kerja. Kenapa? Karena kita itu nggak cuma jenjang akademik, tapi sampai jenjang profesi. Nah, di jenjang profesi inilah mahasiswa kami tuh magang, praktek. Jadi mengasah skill sehingga nanti pada saat sudah lulus itu sudah siap kerja. Jadi gitu Kak. Berarti kan untuk Stikes Bina Usada sendiri di sini itu ada keperawatan dan juga kebidanan. Betul. Untuk keperawatan dan kebidanan sendiri, tadi kan Kak Dayu sempat mention kalau misalkan di sana juga magang kerja. Untuk magang kerjanya sendiri skemanya bagaimana dan biasanya ditempatkan di mana? Jadi kalau ini ngomong yang global dulu ya. Perawat dan bidan. Perawat dan bidan itu punya jenjang akademik sama jenjang profesi yang tadi. Jenjang akademik itu biasanya ditempuh selama 4 tahun atau 8 semester, Finers. Habis itu jenjang akademik akan wisuda dulu nih mahasiswanya, mendapatkan gelar sarjana. Itulah gelar akademik. Kemudian harus nih kalau tenaga kesehatan tuh harus profesional. Karena kan customernya itu manusia ya. Ya maksudnya pasiennya adalah ya manusia, jadi harus benar-benar profesional. Sama nih kayak dokter. Jadi bidan dan perawat harus masuk ke tahap profesi. Kurang lebih selama setahun lagi. Apakah ketika ngambil profesi itu ada, mungkin kalau misalkan kita ngelihat dokter nih, biasanya kalau misalkan nggak lulus itu harus ujian lagi tahun depannya. Apakah itu sama juga di keperawatan? Exactly. Jadi ada namanya uji kompetensi nasional nih. Nah, dunia pendidikan kesehatan ya, itu mewajibkan seseorang yang profesional itu harus lulus dari uji kompetensi nasional atau yang kita sebut sebagai UKOM. Nah, syaratnya begitu. Ketika sudah lulus, sudah selesai praktek gitu ya, terus kelulusan yang bisa kita akui adalah kelulusan yang secara nasional tadi itu. Jadi baik bidan, calon bidan ataupun calon perawat profesional ini sebelum mendapatkan gelar profesinya, gelar profesi perawatnya nurse, gelar profesi bidannya bidan, itu harus ikut uji kompetensi nasional dulu atau UKOM itu. Dan kalau nggak lulus, nah bisa ikut periode selanjutnya harus mengulang tetap sampai lulus, sampai kompeten gitu. Apakah ada batas maksimal untuk ngambil ujian itu lagi?
Oh, tentunya ada ya. Tapi yang kita biasanya tuh sampai 3 kali. Kalau di kampus kami sih nggak ada ya, kayak yang berkali-kali gitu ya. Karena pasti lulus semua nih. Apalagi kami konsen terhadap mutunya. Tapi fenomena globalnya ada. Itu sampai 3 kali paling nggak pasti lulus gitu. Karena kan selalu kita gojlok ya. Dan perguruan tinggi tidak mungkin melepas begitu saja gitu. Jadi masih bertanggung jawab, masih ngasih pembinaan gitu, masih ngasih bimbingan, masih ngasih tutor dan lain sebagainya sehingga nanti UKOM-nya bisa lulus 100% gitu. Mungkin Agil mau mundur sedikit nih tentang keperawatan dan juga kebidanan. Mungkin Agil sebagai orang yang awam dengan bidang kesehatan, apa yang membedakan antara jurusan keperawatan dan juga kebidanan? Oh, itu juga ya. Bener-bener nih biar Viners tahu nih, apalagi yang calon-calon anak-anak SMA, SMK yang sekarang lagi bingung mau perawat atau bidan. Yang pertama yang jelas, bidan itu tidak ada bidan laki-laki. Oh, harus iya, kalau bidan harus perempuan, Kak. Kenapa tuh, Kak? Ya, karena bidan ini khusus untuk melayani ibu dan anak sebenarnya. Jadi dari si perempuan ini baru lahir, ya, itu tuh lininya tuh ke bidan. Sampai akhirnya menutup mata pun bidan masih punya tuh tanggung jawabnya. Masih punya tuh urusannya di sana. Gitu, termasuk nanti ada remaja putri yang baru menstruasi gitu ya. Kemudian kesehatan ibu dan anak tentunya dari masa konsepsi, kemudian antenatal care atau pada saat kehamilan gitu. Terus melahirkan, masa nifas atau masa ibu-ibu ini habis melahirkan. Kemudian bayinya juga. Nah, itu bidan. Oh, that's why harus perempuan. Oke. Kalau untuk perawat sendiri? Kalau untuk perawat itu general, jadi umum. Nah, kita sebenarnya di Indonesia tuh perawat tuh sudah sampai level perawat spesialis. Ada S2-nya, ada sampai spesialisnya, bahkan ada sampai doktor S3 nih. Ya, tapi kalau untuk perawat generalis atau nurse generalis itu sampai tahap profesi S1 kemudian profesi nurse itu umum. Jadi semua stase diambil termasuk stase kebidanan juga ada. Jadi kalau misalnya nih Viners pernah ke rumah sakit, ada rumah sakit khusus ibu dan anak gitu ya, kita tahu ya. Kemudian ada porsinya masing-masing. Kalau misalnya di rumah sakit itu tempat ada ruang bersalinnya, itu pasti bidan tuh. Nanti kalau sudah di ruang anak ada perawatnya nanti di sana gitu. Apakah benar perawat itu hanya ditugaskan untuk merawat pasien atau lingkup kerjanya lebih dari itu, Kak? Oh, tentu saja lebih dari itu. Jadi perawat itu nggak cuma merawat, tidak hanya caring ya. Maksudnya nggak hanya, kalau dokter kan curing, mengobati gitu kan. Tapi kalau perawat itu lebih ke ada yang namanya upaya preventif, promotif, pencegahan. Bisa dijelasin apa aja? Nah, tahu perawat-perawat di puskesmas nggak, Kak? Ya, tahu. Iya, perawat-perawat di puskesmas itu kan sering ke sekolah, suntik, vaksin, imunisasi itu juga termasuk upaya preventif, mencegah. Iya, kemudian di sekolah juga anak-anak SD diajarin sikat gigi yang baik, itu upaya promotif, mencegah adanya penyakit. Bahkan mungkin perpanjang tangannya perawat nih, jumantik yang sering ngasih bubuk abate dan lain sebagainya, itu programnya perawat dalam upaya preventif dan promotif. Jadi dalam upaya pengendalian penyakit, termasuk juga mencegah penyakit itu sendiri. Gitu. Betul. Jadi perawat itu nggak cuma merawat yang sakit ya, tapi juga mencegah atau lebih ke mengendalikan penyakit itu bagaimana. Berarti ruang lingkupnya lebih luas sebenarnya. Lebih luas. Tadi Kak Dayung jelasin juga tentang kalau perawat itu juga ada spesialisnya. Yes. Nah, ini kita mundur dulu ke bidan. Apakah di bidan itu juga ada spesialisnya atau cuman hanya berkutat di ibu dan anak aja? Kalau bidan karena dia sudah menspesialisasikan diri gitu ya, jadi sudah khusus ke ibu dan anak, sudah porsinya ibu dan anak. Jadi nggak kayak misalkan ada bidan yang hanya mengurus ibu hamil aja, ada yang untuk anak aja, itu nggak ya, Kak? Nggak, kalau bidan nggak. Tapi kalau perawat ada nih. Ada juga perawat maternitas yang ngurusin ibu dan anaknya gitu. Berarti mungkin pertanyaannya diganti. Gimana kalau perawat sendiri? Apakah perawat itu spesialisnya sebanyak dokter atau sama-sama kayak dokter? Kan dokter tuh ada yang spesialis anak, terus ada spesialis kayak THT segala macam. Untuk perawat sendiri gimana?
ruang lingkupnya mungkin lebih kecil ya. Kalau dokter spesialis ada subspesialis lagi. Misalnya penyakit dalam, kemudian subspesialisnya ahli kardiovaskuler gitu misalnya. Tapi kalau perawat enggak, yang medikal bedah gitu namanya perawat spesialis KMB, keperawatan medikal bedah. Terus kalau yang anak ya udah ke perawat spesialis anak. Jadi khusus spesialisnya, enggak ada subspesialis lagi. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang berarti ngebahas tentang bagaimana peluang usaha dan juga kerja perawat dan juga bidan itu sendiri, Kak. Nah, untuk peluang kerja nih, Viners sih. Jadi, sebenarnya peluang kerja kita tuh banyak banget. Sebagai tenaga kesehatan profesional nih ya. Yang pertama bidan dan perawat. Kalau kita bilang di Bali nih, di Bali aja, Bali itu menjadi destinasi wisata, betul? Betul. Iya, destinasi wisata. Kemudian sudah dicanangkan untuk menjadi destinasi wisata pengobatan atau travel medicine. Yes, makanya kan di mana ada rumah sakit di Sanur ya sudah dibuka rumah sakit internasional. Itu juga sebenarnya untuk travel medicine. Jadi harapannya adalah orang-orang berkunjung ke Bali nggak cuma destinasi wisata, tapi destinasi pengobatan juga. Gitu. Tentu saja itu meningkatkan peluang kerja kita sebagai perawat ataupun bidan. Itu baru di Bali aja. Belum lagi fenomena globalnya, dan ternyata itu dunia membutuhkan perawat. Indonesia ini benar-benar diminati. Jadi sekitar 18 juta ada permintaan perawat hingga tahun 2030 itu di Indonesia. Jadi ada 18 juta permintaan. 18 juta orang nih yang akan ditempatkan di seluruh dunia. Secara global. Jadi perawat dan bidan tuh bisa go internasional, Viners, gitu, Kak Agil. Oke. Ternyata perawat dan juga kesehatan lainnya tuh bisa untuk kerja di luar negeri sebenarnya, Kak. Iya, bener banget. Dan itu tentunya beda ya kalau misalnya kita kerja di luar negeri gitu, kerja yang lain sama kerja yang tenaga kesehatan profesional, pasti salary-nya beda. Iya, karena profesional profesi ini. Oke. Menarik Viners. Dan itu dia mungkin di segmen pertama Agil ngobrol sama Kak Dayu mengenai tentang kebidanan juga keperawatan. Nanti bakal dilanjut lagi di segmen kedua. Kira-kira ngobrol seperti apa lagi? Masih dengerin Agil Babil di Ini Indonesia. Station, dan masih ada Agil Babil Viners nemenin kamu di Ini Indonesia. Dan Agil masih ngobrol-ngobrol sama Kak Dayu. Tadi Agil udah ngobrolin tentang bagaimana peluang kerja dari perawat dan bidan. Dan buat kamu yang pengen banget nih jadi perawat atau bidan, tentunya pilihan kamu itu jatuh ke Stikes Bina Usada. Bener gak sih, Kak Dayu? Bener banget, Kak Agil. Nah, ngomongin tentang Stikes Bina Usada, Agil penasaran nih, kira-kira jurusan yang ada di Stikes Bina Usada itu apa aja? Oke, jurusannya ada S1 keperawatan. Dari S1 keperawatan lanjut ke profesi nurse. Kemudian kita punya S1 kebidanan, lanjut profesi bidan. Nah, untuk lama kuliahnya, untuk S1 keperawatan dan juga S1 kebidanan, itu berapa lama, Bu? Nah, kalau yang reguler, nih kita punya program reguler dan punya program RPL. Program reguler itu untuk lulusan SMA dan sederajatnya lah. Kalau mau jadi perawat profesional itu program reguler bagi yang lulusan SMA ini. Jadi tahap akademik 4 tahun atau sekitar 8 semester. Kemudian tahap profesinya 2 semester atau 1 tahun. Sama antara perawat dan bidan. Sama persis. Iya, yang beda nih RPL. RPL itu adalah program alih jenjang, tapi kita sudah memiliki rekognisi pembelajaran lampau namanya. Jadi bisa mempersingkat masa studi Bapak Ibu nih yang sudah jadi perawat atau bidan yang masih level pendidikannya D3 mau lanjut ke tahap S1 dan profesi, itu bisa masuk ke RPL. Untuk RPL-nya sendiri, berapa lama biasanya untuk pembelajarannya? Iya, RPL yang perawat ini RPL yang bidan dulu, ini 3 semester ditempuhnya untuk yang tahap akademik, kemudian lanjut ke profesi 1 tahun atau 2 semester. Jadi kira-kira 2,5 tahun yang bidan. Nah, ini untuk yang perawat lebih singkat, Kak. Iya, jadi yang perawat itu bisa kita mempersingkat waktu sampai 2 semester. Jadi tahap akademiknya 2 semester, kemudian ditambah lagi tahap profesinya 2 semester. 4 semester berarti? Iya. Apakah ada batas usia untuk yang ikut RPL ini, Kak? Batas usia kayaknya enggak ya kalau yang RPL ya. Karena gini, kita pernah nih punya mahasiswa tertua.
Oke. Iya, jadi the oldest ya. Heeh. Kita menerima beliau di usia 70 tahun. Beliau lulus umur 73 tahun. Seorang bidan Oke. profesional. Dan sekarang karena beliau juga benar-benar bidan yang digemari gitu di desanya. Jadi sayang kalau misalnya harus tutup praktek mandirinya. Karena bidan tahun 2026 tuh wajib nih harus profesi. Jadi beliau bertekad dengan tentunya kita beri motivasi ya. Dari Pak Ketua kemarin dikasih motivasi, akhirnya beliau memberanikan diri untuk kuliah dan lulus tepat waktu. Wih, Hebat banget. keren. Nah, sekarang berarti lanjut ke S1 profesi nurse dan juga S1 profesi kebidanan. S1 Profesi perawat dan profesi nurse, lalu S1 bidan dan profesi Oh, bidan itu tadi gitu. udah nyambung tadi ya? Udah. Oh, udah nyambung. Oke. Nah, kalau ngebahas juga tentang tadi kan sempat ngebahas tentang magang segala macam. Yes. Untuk Stikes Bina Usada sendiri itu ada kayak student exchange mungkin atau magang ke luar negeri mungkin. Itu ada nggak sih, Kak? Oh, ada. Inilah salah satu sumbangsi kita ya kepada dunia pendidikan kesehatan tentunya ya. Kita itu mempersiapkan lulusan tuh benar-benar concern ke mutu. Oke. Terutama menangkap peluang yang tadi internasional nih. Maka dari itu kita punya satu program mandiri, MBKM mandiri kita, International Intensive Program. Oke. Ini adalah program magang ke luar negeri. Oke. Iya, jadi magang ke luar negeri ini kita punya 2 destinasi, Belanda dan Jepang, Viners. Untuk sekarang 2 itu dulu. Iya, untuk sekarang baru 2 dulu. Oke. Nanti mungkin kita gojlok lagi, siapa tahu bisa ke Korea. Nih kayaknya Viners banyak yang Kayaknya K-popers sih ya. Iya, sama sih sebenarnya saya juga. Iya. Oke. Iya, jadi Jepang dan Belanda tadi ini. Oke. Nah, untuk yang Belanda ini kita sudah berhasil memberangkatkan mahasiswa kita magang ke Jepang itu sudah sampai 3 batch. 3 Dan batch, batch oke. ketiga ini kita baru per tanggal 3 April kemarin kita ngeberangkatin 5 orang mahasiswa. Iya, di Jepang mereka di sana magang selama 2 semester. Kemudian magang mereka kita akui nih per semesternya menjadi 20 SKS. Jadi gitu. Wih, keren. Ini udah dapat kesempatan magang ke luar negeri juga. Pastinya kan pengalamannya beda tuh. Beda antara pastinya. magang di Indonesia dan juga magang di luar negeri. Iya, tentu saja. Begitupun juga mungkin permasalahan yang ada di sana sama di sini kan juga beda. Beda. Dan magang di luar negeri itu ada bayarannya tentunya, ada fee yang akan mereka dapatkan. Menarik. Iya kan? Oke. Itu peluang ya, Viners ya. Benar. Jadi Stikes Bina Usada tuh kalau misalkan kamu kuliah di sini itu kamu nggak cuman magang di sini aja, di Indo aja atau di Bali aja, tapi ada kesempatan untuk ke Jepang dan juga Belanda. Iya, Kalau ngomongin tentunya. tentang magang di Jepangnya sendiri, itu magangnya hanya di rumah sakit kah atau mungkin di panti jompo atau gimana, Kak? Ya, kita kemarin kebetulan yang batch 3 ini ditempatkannya di rumah sakit. Sebelumnya yang batch 2 ditempatkannya di panti jompo. Karena kita juga punya visi misi untuk khusus untuk yang perawat itu adalah di gerontik. Gerontik itu dunia kesehatan lansia. Iya, jadi memang kerjasamanya akhirnya ke Jepang nih, yang memang punya senior living gitu. Benar. Karena kan emang di sana kan kebanyakan adalah orang yang lanjut usia, lansia. Betul. Oke, untuk di Belandanya sendiri, itu gimana, Kak? Tadi kan udah ngejelasin tentang di Jepang nih ya, Ya. untuk Belandanya sendiri. Nah, untuk yang Belanda sendiri kebetulan kami juga menerima nih mahasiswa Belanda. Oh, itu juga? Iya, menerima mahasiswa Belanda. Jadi ada yang ke Jepang, mahasiswa kami, ada mahasiswa kami dari Belanda yang khusus jauh-jauh dari Belanda itu datang ke Stikes Bina Usada Bali untuk kuliah yang namanya program Happy and Healthy Aging. Oh, apa tuh bisa dijelaskan sedikit? Ya, jadi mereka akan belajar tentang keperawatan gerontik. Ya, gimana sih lansia-lansia di sini gitu. Sampai akhirnya mereka praktek juga. Ada yang kita tempatkan di panti jomponya, ada yang kita tempatkan di komunitas gitu. Jadi mereka akan belajar tentang gimana sih lansia di Bali gitu dalam mempertahankan kehidupannya, kemudian dalam meningkatkan kesehatannya gitu. Jadi belajar khusus itu mereka. Di Stikes Bina Usada Bali tentunya. Oke. Mungkin juga ngelanjutin tentang tadi ada yang di panti jompo juga, ada yang di rumah sakit. Mungkin ada Viners yang dengerin juga. Ini penasaran nih, pengen juga bekerja di bidang kecantikan. Oh, bisa banget sebenarnya Itu Viners juga ya. Bisa. Karena gini, perawat generalis ya, itu memang lagi banyak-banyaknya dicari di klinik kecantikan. Dan nggak cuma di rumah sakit aja nih. Kalau misalnya saya nih lulus jadi perawat atau saya jadi bidan, apakah mulu-mulu di rumah sakit? Enggak.
Peluang kerjanya nggak hanya di rumah sakit, nggak cuma di puskesmas, tapi bisa di klinik kecantikan, bisa home care, bisa buat usaha sendiri. Contohnya bisa buat baby spa. Itu lagi marak juga. Karena ibu-ibu zaman now ya, ibu-ibu muda zaman now itu perlu bantuan nih biar nggak burn out. Bener. Ya, apalagi ngurus baby newborn itu pasti saya pun yang perawat aja itu baru habis melahirkan itu langsung saya cari bidan profesional untuk ngurusin newborn saya. Bahkan padahal kakak sendiri ini juga bidan juga kan? Maksudnya perawat juga kan? Gitu, yang ngerti kan, yang ngerti teorinya atau apa. Tapi saya perlu nih orang yang profesional yang bisa membantu saya gitu. Dan itu benar-benar lagi laris. Terus home care juga tadi ya sudah. Kemudian selain klinik kecantikan, home care juga bisa tentunya yang tadi ke luar negeri. Kerja di luar negeri. Gitu. Tadi udah jelasin tentang apa-apa aja yang bisa perawat lakuin dan juga bidan lakuin. Mungkin apakah itu sebagian kecil atau masih ada lagi nih dari upaya Stikes Bina Usada dalam memberikan pengembangan nih dalam dunia kesehatan? Iya, masih banyak sebenarnya ya. Salah satunya adalah kita meningkatkan kualitas atau ya kita meningkatkan mutu. Stikes Bina Usada Bali sangat konsen nih terhadap mutu. Karena kalau kita ngomongin mutu nih Kak ya, jadi per kemarin tanggal 30 April kemarin, kita baru saja melepas mahasiswa nurse dan bidan kita untuk dilakukan angkat sumpah. Itu sekitar 242 orang yang berlokasi di Hotel Westin. Jadi kita kemarin ngadain acara angkat sumpah. Dan tentunya yang 242 ini melalui berbagai proses yang tadi saya jelasin ya. Jadi prakteknya kemana, habis itu ada UKOM. Dan UKOM ini uji kompetensi nasional yang retakernya itu lulus 100% dan yang first shot ya jadi pertama kali nih pernah ikut itu 99%. Wih, bisa tepuk tangan dong, Viners. Mantap. Iya, terus kalau kita ngomongin mutu nih Kak, Stikes Bina Usada Bali itu sudah terakreditasi baik sekali, baik institusinya ataupun prodinya. Dan kemarin kita baru aja dapat terupdate kabar sangat gembira nih buat kita, dapat surat cinta dari Lampetekes. Apa tuh? Profesi bidannya juga sudah terakreditasi baik sekali. Widih, jadi semua program studi kita sudah terakreditasi baik sekali dan sudah terakreditasi juga secara internasional. Widih, mantap. Iya. Tapi sebelum masuk di cara pendaftaran, mungkin nih ada Viners yang dengerin, dia ini lulusan SMA Kak. Terus kayak dia mungkin mikir, aku bisa nggak ya lulusan SMA tapi jadi perawat? Karena kan biasanya kesannya adalah kalau mau jadi perawat ya SMK dulu, SMK kesehatan. Kalau untuk lulusan SMA sendiri Kak, itu gimana? Ada peluangnya, tenang aja Viners. Tetap sama ya? Tetap sama. Jadi sebenarnya nih kita Stikes Bina Usada Bali untuk yang anak-anak SMA ya, yang program reguler, itu kita buka jalur PMDK dan rekomendasi dari bulan Januari kemarin sampai bulan April. Kemudian jalur umum per Mei ini sampai dengan Agustus. Tapi ya buat adik-adik yang masih kelas 3 tapi belum sempat kemarin kelas 3 ya, kelas 12 ya, sorry. Kelas 12 belum sempat kemarin daftar, kita khusus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, kita memperpanjang jalur PMDK dan rekomendasi beserta promo-promonya hingga akhir Mei 2024. Jadi bisa yang kelas 12 baik jurusan IPA mungkin yang SMA umum ataupun SMK kesehatan itu bisa masuk ke jalur PMDK. Kemudian yang non IPA ataupun non SMK kesehatan itu bisa masuk ke jalur rekomendasi. Itu dibuka juga sampai akhir Mei. Sampai akhir Mei ini. Dan tentunya tanpa ada biaya pendaftaran alias gratis untuk daftarnya. Tuh Viners, pendaftaran dibuka tuh sampai akhir Mei gratis. Untuk pendaftarannya sendiri Kak itu bisa melalui mana? Pendaftaran sendiri itu bisa melalui link bit.ly/join Bina Usada atau bisa langsung datang ke kampus Stikes Bina Usada Bali. Boleh tahu alamatnya? Iya, alamatnya di Jalan Raya Padang Luih di belakang Bank BTN atau kita bisa bilangnya perkomplekan kampus Mapindo. Gampang banget carinya. Oke. Mungkin untuk sosial medianya, mungkin ada Viners yang pengen lihat-lihat dulu gimana sih suasana di sana, suasana kampusnya. Kunjungi kita ya di Instagram kita @Stikes Bina Usada. Kemudian kita juga punya channel YouTube
Bina Usada TV. Kita juga punya akun TikTok Stikers Bina Usada gitu. Jadi lengkap. Itu buat TikTokers juga bisa. Saya sempat lihat TikToknya tuh emang cantik-cantik. FYP semua ya. FYP semua. FYP saya semua. jadi pengen kuliah lagi di sana. Oke, boleh. Ayo daftar di Ibu Ami. Boleh kan? Oke, sama ini juga Apa saya tuh, mau Kak? nginfoin buat yang jalur umum ya, itu misalnya dia ada gap years nih. Kan dia udah tamatnya tahun lalu. Oke, Kan nggak bisa dong dia masuk jalur rekomendasi sampai bulan Mei ini. Oke. Jangan khawatir, bisa masuk ke jalur umum. Oh, jalur Karena umum? iya per Mei ini kita sudah buka jalur umum. Tapi bedanya sama jalur PMDK dan rekomendasi, yang jalur umum ini ada biaya pendaftaran 250.000. Oke, berarti untuk Iya. jalur umumnya sendiri ini dibuka sampai tanggal berapa? Akhirnya? Sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus. Iya. Berarti yang untuk akhir Mei itu cuman PMDK dan juga rekomendasi. Jalur rekomendasi. Oke. Dan oke. hebatnya lagi yang jalur PMDK dan rekomendasi ini nggak perlu tes tulis, Kak. Oh, nggak perlu. Iya, jadi hanya ada tes wawancara dan tes kesehatan. Oh, oke. Gitu. Oh, jadi tuh Vinars. Jadi buat kamu yang mungkin takut untuk ikut tes Tes tulis, tulis. bisa ikut rekomendasi. Itu dibuka sampai akhir Mei. Oke. Mungkin ada closing statement terakhir mungkin dari Kak Dayu Oke, sebelum closing kita selesai. statementnya nih buat adik-adik ya yang baru masih di tahap semester bukan semester ya, kelas 12 SMA ataupun SMK, masih bingung nih mau kuliah di mana, yuk buruan ke Stikers Bina Usada Bali. Dan buat Bapak Ibu yang perawat D3 ataupun bidan D3 masih bingung mau kuliah lanjut nggak lanjut aja Bu, mumpung ada program RPL kami. Gitu. Oke, Iya. terima kasih Kak Dayu. Boleh jargon satu lagi? Oh, boleh, silakan, Oke. silakan. Ini biasanya kami harus closing dengan jargon Oh, boleh, ya. boleh. Tapi Kak Agil boleh ikutan ya? Oh, boleh. Coba gimana. Oke, nanti kita sama-sama ya. Ya. Kalau saya bilang Stikers Bina Usada Bali, semuanya bilang unggul dan terpercaya. Oke, siap. Kita mulai ya. Yuk. Stikers Bina Usada Bali, Unggul dan terpercaya. Wih. Oke, terima kasih Kak Dayu. Dan itu tadi benar obrolan Agil barengan sama Kak Dayu tentang Stikers Bina Usada. Jadi sekali lagi, buat kamu yang pengen daftar, ini buruan daftar karena jalur PMDK dan rekomendasi itu dibuka sampai akhir Mei. Jadi buat kamu yang pengen banget kuliah menjadi perawat dan juga bidan, pilihan kamu adalah di Stikers Bina Usada. Agil Ababil masih di sini nemenin kamu sampai jam 6 sore. Jadi tune in terus. Nah, jadi demikianlah tadi Sobat Binus keseruan kita talk show di Phoenix Radio. Stikers Bina Usada Bali, unggul dan terpercaya. Sampai jumpa.